Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang cukup mengerikan yang dilakukan oleh seorang remaja yang masih berusia 16 tahun. Dan kasus ini cukup menyita banyak perhatian masyarakat, bahkan cukup gila karena melibatkan kultus remaja. Pada tahun 1996, pasangan suami istri Richard Wendorf yang berusia 49 tahun dan Naomi Ruth Quinn yang berusia 54 tahun tinggal di Eustis, Florida bersama dengan 4 orang anaknya, yaitu Paula dan Samantha dari pernikahan Naomi sebelumnya, kemudian Jennifer yang berusia 17 tahun dan Heather yang berusia 15 tahun. Richard Wendorf digambarkan sebagai seorang pengusaha yang sangat pintar, jujur, tegas, dan juga hemat. Bahkan dia berhenti merokok, kemudian menginvestasikan uangnya di pasar saham. Sementara istrinya Ruth memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Sama seperti keluarga pada umumnya, pasangan ini juga sering menghabiskan waktu mereka dengan anak-anak mereka, seperti pergi berkemah, berkunjung ke Disney World, piknik, dan pasangan ini juga mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, seperti datang ke pertandingan sepak bola, karena Jennifer adalah seorang pemandu sorak yang cukup populer, dan dia juga menjadi runner-up untuk gelar Miss Eustis di Florida. Berbeda dengan Jennifer, Heather justru sangat artistik. Dia tertarik dengan hal-hal spiritual, percaya dengan reinkarnasi dan juga ilmu gaib. Tapi meski begitu, dia tidak meremehkan prestasi saudara perempuannya, dia tidak merasa cemburu, dan dia benar-benar menikmati kehidupannya. Kemudian pada tanggal 25 November tahun 1996, Naomi, Ruth Quinn, dan Richard ditemukan meninggal oleh putri mereka Jennifer. Lalu dengan cepat Jennifer menelepon polisi. Dia bilang kalau orang tuanya baru saja dibunuh, tapi dia tidak yakin kalau mereka sudah meninggal karena dia tidak bisa mendekati mereka dan ada banyak darah di mana-mana. Awalnya Jennifer berpikir kalau ayahnya yang saat itu sedang duduk di sofa di ruang tamu sedang tidur. Tapi saat dia melihat lebih dekat, ternyata ada banyak darah dan begitu juga dengan ibunya yang berbaring di dapur, sementara Heather adik perempuannya hilang. Lalu setelah pihak berwenang tiba, mereka menemukan kalau mobil Ford Explorer milik keluarga ini telah hilang, yang membuat mereka berpikir kalau Heather telah diculik. Jadi mereka melakukan pencarian, memberitakannya di media, termasuk menyebarkan selebaran yang berisi foto Heather. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan simbol V di tubuh Richard dan ditemukan juga surat perpisahan yang ditujukan kepada orang tua maupun saudara perempuan Heather. Tidak hanya itu saja, tim penyidik juga menanyai teman-teman Heather, di mana mereka akhirnya tahu kalau Heather meninggalkan Florida bersama dengan seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun yang bernama Redrick Justin Rod Ferrell atau biasa dipanggil dengan Rod Ferrell. Diketahui juga kalau dia adalah seorang anggota geng remaja dari Murray, Kentucky, Amerika Serikat, sekaligus pemimpin sekte yang juga dikenal dengan klan vampir. Tidak hanya itu saja, Ferrell juga mengaku kalau dia adalah seorang vampir yang berusia 500 tahun yang bernama Vesago, di mana karakter ini sengaja dia ciptakan untuk dirinya sendiri karena dia terobsesi dengan permainan peran vampir yang diperkenalkan oleh Sondra Gibson yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Ferrell juga ternyata tidak mengenal ayahnya karena ayahnya telah bergabung dengan militer tidak lama setelah dia lahir, yang membuat Sondra akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Tapi kemudian Ferrell mengklaim bahwa pada saat usianya 5 tahun, kakeknya telah melakukan tindakan tidak senonoh padanya, hanya saja mereka tidak mengajukan tuntutan pidana terhadap kakeknya. Sebenarnya tidak hanya Ferrell yang memiliki ketertarikan dengan vampir, tapi ada juga seorang senior yang bernama Jaden Stephen Murphy beserta kelompoknya, dan karena mereka memiliki minat yang sama, Jaden lalu mengundang Ferrell untuk melakukan ritual inisiasi di kuburan. Mereka akan melukai diri mereka sendiri dan meminum darah satu sama lain. Tidak hanya itu saja, Ferrell ternyata memiliki kuil okultisme di kamar tidurnya, di mana dia akan melakukan ritual iblis, termasuk diduga mengukir salib terbalik di dadanya. Tapi kemudian Jaden melihat kalau Ferrell memiliki perilaku tidak menentu, seperti melemparkan anak kucing ke pohon hingga meninggal dan memutilasi anak anjing. Ferrell juga sempat dibawa untuk diinterogasi, tapi dia membantah keterlibatannya. Tidak sampai di situ saja, ternyata Ferrell mengaku menggunakan obat-obatan terlarang dan hubungannya dengan ibunya juga tidak harmonis, di mana ibunya Gibson akan meneriakkan kata-kata yang cukup kasar seperti Ferrell telah menghancurkan hidupnya.
Pihak sekolah juga ternyata men-skors Farrell karena sering bolos sekolah, merokok, perilaku yang mengganggu di kelas, sampai pada titik di mana Jaden dan Farrell bertengkar secara fisik, lalu Jaden mengeluarkan Farrell dari kelompok mereka, di mana akhirnya dia bertemu dengan Dana Cooper yang berusia 19 tahun, Howard Scott Anderson, dan Charity Casey yang berusia 16 tahun. Bahkan, Farrell juga ternyata berhasil membuat orang-orang percaya kalau dia adalah vampir dan berhasil membuat orang-orang percaya kalau mereka juga berasal dari klan vampir. Kemudian, mereka semua datang ke sebuah rumah yang sudah terlantar di hutan, di mana mereka akan melakukan ritual dengan menyiksa satu sama lain untuk kepuasan seksual pemimpinnya yang tidak lain adalah Rod Farrell. Farrell juga kenal dengan Heather ketika dia tinggal di Florida, bahkan dia juga sudah menjadi anggota dari klan vampir. Dia selalu menggunakan pakaian eksentrik berwarna hitam, mengecat rambutnya dengan warna berbeda seperti warna merah cerah ataupun warna ungu. Awalnya orang tua Heather tidak masalah dengan gaya eksentrik Heather atau ketertarikannya pada hal spiritual, tapi kemudian mereka menyadari kalau kedua putri mereka bermasalah, atau lebih tepatnya memiliki masalah kenakalan remaja pada umumnya, terutama mengenai percintaan. Tapi sebagian besar perhatian Richard dan Ruth hanya terfokus pada Jennifer. Mereka tidak memperhatikan bahwa Heather mulai menyendiri, sampai akhirnya Ruth melihat Heather mulai memasang salib terbalik di dindingnya, meletakkan bunga mati di sekitar kamarnya, menemukan boneka Barbie dengan tali di lehernya, memotong dirinya sendiri dengan silet, dan menghabiskan tagihan telepon untuk berbicara dengan Rod Farrell. Hal ini membuat Richard memberikan pekerjaan rumah pada Heather sebagai bentuk hukuman, dan sebelum hal mengerikan ini terjadi, sebenarnya orang tua Heather sudah muak dengan kelakuan anak-anak mereka yang membuat mereka berencana akan melakukan diskusi keluarga. Kembali lagi pada saat Heather diduga diculik, tim penyidik akhirnya tahu kalau Heather pergi melarikan diri bersama dengan Rod Farrell, Anderson, Charity Casey, dan Dana Cooper. Tapi ternyata setelah 4 hari berkendara melewati 4 negara bagian, rombongan itu berhasil ditemukan di Baton Rouge, Louisiana karena Charity Casey menelepon neneknya dan meminta uang. Awalnya, Casey berpikir kalau neneknya akan membantu mereka, tapi nyatanya nenek Casey justru memberitahu polisi tentang keberadaan mereka dan membantu pihak berwenang untuk menangkap mereka dengan meminta mereka pergi ke salah satu hotel lokal di mana mereka akhirnya ditangkap. Pada saat interogasi berlangsung, Farrell mengakui bahwa saat Richard tertidur di sofa dan Ruth sedang mandi, Farrell dan Anderson memasuki rumah melalui garasi yang tidak terkunci, bahkan dia mengambil sebuah linggis, lalu memukuli Richard yang saat itu masih tertidur. Lalu Ruth melihat ada orang lain yang masuk ke dalam rumah mereka, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Farrell dengan cepat memukulinya sampai akhirnya dia meninggal. Dalam pengakuannya, Farrell mengklaim bahwa dalam rencana awalnya, dia akan membiarkan Ruth tetap hidup, tapi Ruth sendiri yang justru pertama kali menyerangnya dengan melemparkan secangkir kopi yang sangat panas yang membuatnya marah dan membuatnya berubah pikiran. Sementara Anderson hanya berdiri di sana sambil melihat Farrell beraksi. Setelah melakukan aksinya, Farrell membawa mobil Ford Explorer milik pasangan itu dan bertemu dengan Charity Casey, Dana Cooper, dan juga Heather. Menurut pengakuan Farrell, awalnya dia tidak memberitahu Heather mengenai orang tuanya yang sudah meninggal, tapi saat pelarian itu berlangsung, Farrell baru memberitahunya. Setelah ditangkap, dalam sebuah wawancara, Farrell mengklaim kalau dia telah dijebak oleh kelompok vampir yang merupakan saingan dari kelompoknya. Dan tidak hanya itu saja, dia juga sempat bilang bahwa dia memiliki kepribadian ganda, di mana bagian dari dirinya yang lain mencoba untuk meninggalkan klan vampir. Sebenarnya pernyataan yang diberikan oleh Farrell benar-benar tidak konsisten karena dia juga sempat bilang kalau dia hanya mencoba menyelamatkan Heather dari keluarganya. Dan yang perlu kalian ketahui, Farrell sebenarnya memiliki kejantanan sosial yang membuat orang-orang begitu nyaman dengannya, mengingat orang-orang yang ikut bergabung dengan kelompok vampir Farrell berasal dari keluarga disfungsional yang hampir tidak berhasil. Dari hasil otopsi diketahui bahwa Richard memiliki 22 luka yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, laserasi otak atau kerusakan jaringan otak, luka di sisi kanan dadanya, dan ditemukan simbol yang terlihat seperti huruf V.
Sementara Ruth memiliki 23 luka, di mana 16 diantaranya ada di bagian kepala. Selain itu, ditemukan juga cetakan sepatu yang cocok dengan sepatu boot milik Farrell, dan sampel kulit juga diambil dari bawah kuku Ruth yang ternyata cocok dengan DNA Farrell. Lalu pada tanggal 12 Februari tahun 1998, Farrell yang saat itu berusia 17 tahun mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati, meskipun pengacara Farrell sempat mencoba membantah dan mengklaim kalau dia telah didiagnosis dengan gangguan mental. Lalu pada saat persidangan, dengan mengeluarkan air mata, Farrell meminta maaf pada keluarga korban. Bahkan pada saat di penjara, Farrell mengambil beberapa kelas dan berhasil mendapat lisensi pengolahan air limbah. Kemudian pada tahun 2018, setelah sebelumnya Anderson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi kemudian dikurangi menjadi 40 tahun dengan kredit selama 22 tahun menjalani hukuman, di mana dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2031. Sementara Charity Kisi dibebaskan dari penjara pada bulan Maret tahun 2006 setelah dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun 6 bulan, dan Dana Cooper juga dibebaskan dari penjara pada bulan Oktober tahun 2011 setelah sebelumnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun 6 bulan dengan tuduhan pembunuhan tingkat 3 yaitu perampokan dengan senjata. Tapi pada tahun 2000, hukuman mati Farrell diubah menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung Florida memutuskan bahwa terdakwa harus berusia 17 tahun atau lebih ketika mereka melakukan kejahatan untuk dapat dieksekusi. Berbeda dengan yang lainnya, Heather justru dibebaskan setelah 2 kali dewan juri menolak mengajukan tuntutan terhadap Heather. Padahal sebelumnya polisi sempat mencurigai adanya konspirasi antara Farrell dan juga Heather. Setelah kematian orang tuanya, Jennifer tinggal bersama paman dan bibinya yang cukup religius, tapi mereka tidak ingin berurusan dengan Heather dan mereka juga melarang Jennifer untuk melakukan kontak dengan saudara perempuannya. Sementara Heather tinggal bersama neneknya selama beberapa minggu, lalu dia dirawat di rumah sakit jiwa, kemudian setelah keluar, dia tinggal bersama keluarga asuh. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.